warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu KKNDR atau KKN dari rumah yang harus disesuaikan dengan keilmuan dan program studi mahasiswa masing-masing. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu virus, yang mana subtopiknya adalah pengenalan virus dan COVID-19. Semenjak mewabahnya COVID-19 di negara Indonesia, banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya dan belum mengetahui bagaimana kedudukan virus di dalam kelompok makhluk hidup. Jika kita membahas mengenai virus dan COVID-19, maka akan muncul pertanyaan, apakah virus itu? Apakah COVID-19 itu? Bagaimanakah proses replikasinya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak bersama-sama video berikut. Materi yang pertama adalah pengertian virus. Virus adalah suatu jasad renik yang berukuran kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat bereproduksi dalam sel yang hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel tersebut. Hal ini dikarenakan virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Virus mengandung asam nukleat berupa DNA ataupun RNA saja, tetapi tidak kombinasi keduanya. Kemudian, komponen penyusun tubuh virus. Adapun komponen utama penyusun tubuh virus adalah yang pertama kepala, kedua kapsid, yang ketiga adalah asam nukleat yaitu DNA ataupun RNA, yang keempat selubung ekor, kelima adalah serabut ekor, dan yang keenam adalah dasar. Reproduksi virus. Terdapat dua cara virus bereproduksi pada sel inangnya. Yang pertama adalah siklus lipid dan yang kedua adalah siklus lisogenik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah siklus lipid, yang mana siklus ini merupakan siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel inang. Ada 5 tahap siklus lipid. Yang pertama adalah adsorpsi atau fase penempelan, yang mana ekor virus mulai menempel di dinding sel bakteri. Virus hanya menempel pada dinding sel yang mengandung protein khusus yang dapat ditempeli protein virus. Menempelnya virus pada dinding sel disebabkan oleh adanya reseptor pada ujung serabut ekor. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisozim yang dapat menghancurkan atau membuat lubang pada sel inang. Kedua adalah penetrasi. Penetrasi ini merupakan peristiwa penyuntikan DNA fag ke dalam sel bakteri. Pada peristiwa ini, DNA fag masuk ke dalam sel, sedangkan selubung proteinnya tetap tinggal di luar sel. Fag menghasilkan enzim lisozim yang dapat merusak dinding sel bakteri sehingga mempermudah proses penetrasi. Yang ketiga adalah sintesis atau replikasi. DNA virus yang masuk kemudian akan mengambil alih ribosom sel bakteri untuk mensintesis protein virus yang berupa enzim. Enzim virus ini menyebabkan replikasi DNA fag. Bersamaan dengan itu, DNA bakteri dirusak dan disintesis. DNA serta protein bakteri juga dihentikan. Selanjutnya terjadi pembentukan protein penyusun kapsid, baik untuk bagian kepala, ekor, maupun serabut ekor. Yang keempat adalah perakitan. Setelah semua bagian virus terbentuk dengan lengkap, maka DNA fag dan protein-protein selubung dirakit menjadi fag yang lengkap yang disebut sebagai virion. Pada tahap ini, hal yang pertama akan dibentuk adalah protein penyusun kapsid. Kemudian di dalamnya akan ditambahkan DNA, lalu selanjutnya akan ditambahkan komponen-komponen lainnya. Nah, tahap yang terakhir itu adalah lisis atau pemecahan. Pada tahap ini, pada dinding sel bakteri akan dilisiskan oleh enzim lisozim dari virus itu sendiri. Pada tahap ini akan dihasilkan 200 virus baru untuk menginfeksi sel bakteri yang lain untuk memulai siklus lipid lagi. Berikut adalah gambar siklus lipid. Yang kedua adalah siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inangnya, yang mana setelah proses adsorpsi dan injeksi, DNA virus berintegrasi ke dalam kromosom bakteri. Integrasi ini disebut dengan profag. Nah, dalam hal ini, DNA virus tidak langsung mensintesis DNA bakteri, karena bakteri memiliki imunitas. Setelah imunitasnya hilang, baru DNA virus mengendalikan DNA bakteri. Yang tahap selanjutnya seperti siklus litik. Nah, adapun tahapan siklus lisogenik adalah yang pertama perlekatan, yang mana virus akan melekat pada sel bakteri menggunakan ekor dan serabut ekornya pada reseptornya. Yang kedua adalah penetrasi.
Pada proses ini, peristiwa penyuntikan DNA virus ke dalam sel bakteri. Pada peristiwa ini melibatkan enzim lisozim untuk mempermudah penetrasi karena menghancurkan dinding sel bakteri. Yang ketiga adalah penggabungan. Setelah DNA virus masuk ke dalam sel inang, maka DNA virus tidak merusak metabolisme dari sel bakteri tersebut seperti pada siklus tadi. Tetapi DNA virus tadi akan ikut bergabung dengan DNA bakteri yang disebut dengan profil. Yang keempat adalah replikasi. Pada tahap ini, setelah DNA virus bergabung dengan DNA bakteri, maka DNA virus ini akan ikut bereplikasi bersama DNA bakteri. Jadi, apabila bakteri memperbanyak diri, maka virus itu juga akan ikut memperbanyak diri. Jadi, setiap sel anakan bakteri akan selalu membawa virus yang baru. Pada tahap ini, dalam kondisi yang normal, virus akan ikut memperbanyak diri bersama bakteri. Tetapi, jika suatu saat keadaannya menjadi tidak nyaman, seperti adanya sinar ultraviolet, maka virus akan keluar dari bakteri dan melanjutkannya dengan siklus lipid. Berikut adalah gambar siklus lisogenik. Lalu, apakah COVID-19 itu? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Severe Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa disingkat dengan SARS-CoV-2. Nah, yang pertama mari kita bahas mengenai pengertian virus corona. Coronavirus itu adalah virus RNA strain tunggal positif, berkapsul, dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordon Nidovirales dari famili Coronaviridae. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya adalah kelelawar dan unta. Struktur coronavirus memiliki struktur 3 dimensi pada protein S atau spike protein domain receptor binding. Protein S ini merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host. Protein S ini memiliki afinitas yang kuat terhadap angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2. Pada SARS-CoV-2, data in vitro mendukung kemungkinan virus mampu masuk ke dalam sel menggunakan reseptor ACE2. Lalu, bagaimanakah coronavirus dapat bereplikasi dalam tubuh manusia? Nah, ketika tidak terkena droplet yang dikeluarkan oleh seseorang yang terinfeksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, kemungkinan besar dari droplet akan masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Virus tersebut akan masuk ke dalam saluran pernapasan sampai ke paru-paru sebagai sasaran utamanya, dan disinilah mulai bereproduksi. Virus corona dengan menggunakan paku protein atau protein S atau spike protein yang ada di sekeliling permukaan virus untuk menempel ke reseptor yang ada di paru-paru ataupun bagian yang lainnya. Satu protein S ini disebut dengan RBD atau reseptor binding domain yang berperan untuk menentukan kecocokan reseptor sel spesifik. Apabila ada kecocokan reseptor, protein S akan berikatan dengan sel target. Nah, ini disebut dengan tahap absorpsi. Setelah menempel, membran virus akan bergabung dengan membran sel target. Ketika membran bergabung, maka virus telah berhasil menguasai sel dan kemudian virus ini menyuntikkan potongan material yang disebut dengan RNA. Ini merupakan tahap penetrasi ataupun injeksi. Kemudian, RNA akan menjalankan tugasnya yang membuat sel salah dan keliru dalam mensintesis protein. Ribosom sel akan menggunakan informasi genetik dari virus untuk membentuk protein virus yang disebut dengan kapsomer, sehingga sel menghasilkan protein virus baru yang berisi salinan virus. Nah, ini disebut dengan tahap sintesis atau pembentukan atau replikasi. Semua bagian protein yang dihasilkan dan diperlukan untuk membentuk virus baru akan berkumpul di dalam membran sel. Masa inkubasi ini selama 3-7 hari. Dan disinilah virus mengalami tahap perakitan. Kemudian membran sel pecah dan virus baru keluar. Ini merupakan tahap lisis. Virus bertambah banyak sehingga dapat menginfeksi sel lainnya. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe channel ini. Follow me on Instagram, Twitter, dan Facebook. See you on the next video.